Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran Tikom. Kemarin kita sudah belajar tentang clipboard dan font. Lalu sekarang kita akan lanjutkan ke paragraf, styles, dan editing. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang buka halaman 8. Ada di halaman 8. Paragraf itu fungsinya untuk mengatur paragraf pada dokumen. Nah, ada bagian-bagian feature. Ada bagian-bagian paragraf. Nah, lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 feature. Nah, fitur yang pertama adalah bullet. Digunakan untuk menambahkan bullet dan tanda bulat pada teks. Nah, contohnya kita kasih tanda di sini. Kita klik aja di sini. Nah, maka akan menjadi tanda seperti ini. Lalu, yang kedua ada numbering. Berfungsi untuk menambahkan nomor secara berurut. Nah, kita contohkan klik. Lalu, kita hapus yang ini, kita ke ataskan, maka dia akan berurut nomor 2. Seperti itu. Kalau mau kembali, Ctrl Z. Lalu ada yang ketiga, multi-level list untuk membuat penomoran teks berjenjang. Nih, ini yang untuk teks yang berjenjang. Yang pertama, A. Lalu, setelah A, nih, misalnya di sini 1. Teks berjenjangnya. Nah, 1 I, maka akan berjenjang mengikuti. Misalnya di sini 1. Kita mau klik 1, di sini A. Nah, ini namanya berjenjang. Ada 1, turunannya ada A. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada decrease indent, yaitu menggeser paragraf ke sebelah kiri. Nah, ini namanya decrease indent. Decrease indent, paragraf ke sebelah kiri. Oh, sorry yang ini. Nah, digeser ke sebelah kiri. Kalau yang sebelahnya adalah, kita Ctrl Z dulu, kembalikan. Kalau yang sebelahnya adalah increase indent, yaitu menggeser paragraf ke sebelah kanan. Nah, agar menggeser otomatis, klik yang ini. Nah, akan bergeser. Seperti itu. Lalu, yang keenam, ini ada sort. Gunanya untuk mengurutkan teks. Misalnya, ada beberapa teks. Nah, untuk mengurutkannya kita klik ini. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, lalu ada alignment left untuk membuat teks rata kiri. Jadi, untuk membuat teksnya rata kiri. Rata ke sebelah kiri. Kita blok dulu ini. Nah, maka akan rata ke kiri. Lalu ada alignment center untuk membuat teks rata tengah. Nah, teksnya ada di tengah. Bisa lihat perbedaannya. Lalu ada alignment right, membuat teks rata kanan. Nah, membuat teks rata kanan. Lalu ada justify. Justify itu membuat teks rata kanan dan kiri. Jadi rata ke kanan dan ke kiri pas. Nah, seperti awal. Lalu selanjutnya ada line and paragraph. Gunanya untuk mengatur jarak antar baris. Nah, yang ini. Misalnya mau 1,5 atau 2. Misalnya ini, yang ini punya ibu.
jaraknya 1,0, mau 1,5. Nah, maka jaraknya akan 1,5. Terlihat perbedaannya, yang ini 1,5, yang ini 1. Lalu, selanjutnya ada sanding. Sanding untuk mengubah warna latar belakang teks. Nah, kalau yang ini ada sanding. Misalnya kita mau warna apa? Teksnya warna hijau misalnya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengubah background pada teks. Lalu selanjutnya ada border, gunanya untuk menambahkan garis tepi pada teks yang dipilih. Nah, ini untuk menggunakan garis tepi. Nah, misalnya ini kata yang dipilih, kita garis tepikan. Nah, maka akan seperti ini, akan ada garisnya. Bisa dipahami untuk yang ada di paragraf. Nah, bisa ya, mudah. Lalu selanjutnya ada style. Nah, kalau style ini berfungsi untuk memilih salah satu format. Nah, bisa pengaturannya teksnya lebih cepat. Misalnya kita mau teksnya seperti apa? Misalnya mau seperti ini atau seperti ini. Ini secara cepat, mengubah secara cepat. Misalnya ibu inginnya seperti ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Bisa dipahami? Bisa ya. Lalu yang terakhir ada editing. Editing itu fitur untuk mengedit terdiri atas 3 bagian. Ada find, ada reflex, ada select, dan ada editing. Mohon maaf ya, ini tertutup oleh rekaman, jadi tidak bisa terlihat. Ada di buku bagian-bagiannya, ada find, ada replace, ada select, dan ada editing. Nah, untuk find gunanya untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Misalnya kalian mau mencari kata apa? Hewan, misalnya mencari kata buaya. Nah, kalian bisa mencari itu banyak. Ada buaya dengan cepat, mencari dengan cepat. Lalu ada replace, yaitu untuk mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lainnya. Nah, tinggal klik replace, lalu kalian pilih mau mengganti apa dan menggantinya dengan kalimat apa. Kalau select itu gunanya untuk memilih atau memblok teks. Nah, untuk memilih dan memblok teks. Contohnya seperti ini, lihat di komputer atau di laptop. Nah, ini untuk select. Ini itu gambarnya, gambarnya seperti panah, itu adalah select. Lalu kalian blok itu kalau di laptop bisa tekan tombol kiri dan kursornya arahkan mau sampai mana. Nah, seperti itu. Lalu seperti ini. Kita rata kanan, rata kiri kan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Karena ini masih tahap awal atau tahap mudah. Nah, selanjutnya agar kalian mempermudah dan agar lebih memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, kalian buat tugasnya ada di halaman 10, yaitu cara memberikan pada teks. Misalnya Ibu tuliskan daftar nama siswa atau daftar guru SDIT Bina Insan Cipta. Nah, yang pertama ada kepala sekolah, ada Bapak Imam Jarkashi SPD. Lalu ada siapa lagi? Ada misalnya ada Bu Iko Sidko. Ada Bu Hawa misalnya. Ini pakai ibu ya. Ini Ibu Hawa, lalu Ibu Lail misalnya. Lalu Ibu Nurlia misalnya. Nah, seperti itu. Pilih atau cari daftar-daftar, atau bolehlah Ibu tentukan saja
tuliskan daftar guru-guru yang kalian ketahui saja nggak apa-apa. Misalnya ketahuinya 6, boleh tulis 6. Lalu kalian beri nomor seperti ini yang ibu telah tuliskan. Nah, agar lebih rapi kita samakan ukurannya. Kita samakan, ini juga kita samakan. Kita samakan timesnya Roman, ukurannya 12. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Lalu membuat teks rata kanan dan rata kiri. Kalian boleh menuliskan cerita yang ada di buku. Misalkan boleh tuliskan arti dari feature editing. Nah, contohnya di bawahnya. Editing. Fitur editing terdiri dari 3 bagian. Nah, sampai membentuk satu paragraf. Nah, seperti itu dibuat menjadi paragraf. Nah, jadi tugasnya ada 2, yaitu yang pertama, membuat daftar guru SDIT Bina Insan Cita dengan menggunakan format nomor 1 sampai seterusnya, dan yang kedua yaitu membuat 1 buah paragraf. Boleh paragrafnya mau berisi cerita, boleh mau berisi pengetahuan yang ada di buku Tikom, boleh. Bebas, ibu membebaskan, tidak ibu tentukan kalau yang membuat paragraf. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami atau yang mengerti, boleh tanyakan langsung pada ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.